Selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya di sini Yosef Brian Misogen dengan NIM 2109010057. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS genap, yaitu pada MK Bahasa Indonesia dengan judul Ragam dan Variasi serta Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Benar. Untuk soal pertama di sini, ragam dan variasi bahasa Indonesia merupakan salah satu topik unik pada MK ini. Mahasiswa dan pengasuh MK berkolaborasi mendeskripsi narasikan dalam diskusi kasus tentang pada situasi seperti apa pengguna bahasa menggunakan ragam bahasa, dan pada situasi seperti apa variasi bahasa digunakan dalam sebuah komunikasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu yang pertama budaya dan letak geografis, yang kedua iptek, dan yang ketiga sejarah. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendeskripsikan ketiga faktor ini dengan contohnya masing-masing dalam karangan argumentasi, yaitu 4 paragraf. Untuk yang pertama, bahasa sendiri merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ajaran yang bersifat arbitrer yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badania yang nyata. Kultur atau budaya adalah pengetahuan yang diperoleh secara sosial atau socially acquired knowledge. Pengetahuan ini diperoleh dari orang-orang lain di dalam lingkungan sekelilingnya, bisa melalui petunjuk langsung atau dari mengamati perilaku mereka. Bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan mengandung makna bahwa sebagai sarana kebudayaan untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Khasana kebudayaan Indonesia dijelaskan dan disebarkan melalui bahasa Indonesia, sebab penerimaan kebudayaan hanya bisa terwujud apabila kebudayaan itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat itu sendiri. Selain menjadi sarana pengembangan, bahasa juga berperan sebagai sarana untuk memahami. Bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan mengandung makna bahwa bahasa berperan sebagai sarana pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi. Menurut Robert Sibarani, kebudayaan nenek moyang yang meliputi pola hidup, tingkah laku, adat istiadat, cara berpakaian, dan sebagainya dapat kita warisi dan wariskan kepada anak cucu kita melalui bahasa. Atas dasar itu, hubungan bahasa dengan kesenian dan religi adalah bahasa berperan sebagai sarana pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berbeda pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Hal mendasari dialek adalah wilayah atau tempat tinggal si penutur. Hal ini menyebabkan dialek lasim disebut sebagai dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Meskipun setiap individu memiliki dialeknya masing-masing, namun mereka tetap mempunyai kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada satu dialek yang berbeda dengan kelompok lain yang berada dalam dialeknya sendiri dengan ciri berbeda yang menandai dialeknya sendiri. Bidang studi yang mempelajari tentang dialek sendiri adalah dialektologi. Contoh dari dialek tersebut dapat kita ambil dari pengaruh keadaan geografis terhadap logat atau dialek bahasa, yaitu dengan letak geografis yang berbeda, maka seorang akan memiliki dialek baru. Misalnya orang dari Padang yang tinggal di Jakarta, maka ia akan menggunakan bahasa yang umumnya digunakan di Jakarta.
Yang kedua, peran bahasa Indonesia secara umum yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial di lingkungan sekitar, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Ragam bahasa iptek adalah bahasa yang dipakai untuk orang dengan beda bahasa atau bahasa baru yang diciptakan manusia karena pengaruh ilmu pengetahuan teknologi masa depan atau globalisasi. Fungsi bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek yang pertama adalah membantu atau mempermudah manusia untuk beraktivitas, terutama pada kegiatan telekomunikasi dan industri. Semakin majunya teknologi yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Contoh, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat bisa mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga bahasa Indonesia dapat diketahui oleh banyak orang melalui kemajuan teknologi. Berdasarkan waktu atau sejarah terdapat ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Ragam bahasa lama lazim digunakan untuk penulisan naskah-naskah lama atau kuno. Ragam ini perlu dipahami oleh orang-orang yang ingin mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu. Misalnya bahasa-bahasa yang terdapat dalam kode ekologi atau naskah kuno, sedangkan ragam bahasa baru ditandai dengan penggunaan kata-kata baru, ejaan yang disempurnakan, mengekspresikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti internet, jaringan, dan seluler. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Meskipun saat ini dipahami oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia tidak menduduki posisi sebagai bahasa ibu bagi mayoritas penduduknya. Sebagian besar warga Indonesia berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau kolokial dan mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Namun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di surat kabar, media elektronika, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Pada soal yang kedua, pada topik kalimat efektif, mahasiswa diberi ruangan untuk memahami kaidah-kaidahnya. Terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif, yaitu kesepadanan, kelogisan, kehematan, keparalelan, dan kepaduan. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Yang ketiga, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Yang keenam, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Suruhan pada soal ini yaitu ubahlah kalimat di atas ini menjadi kalimat yang efektif dengan menentukan kaidah apa yang dilanggar, disertai penjelasan, dan diakhiri dengan kalimat yang efektif. Pada kalimat pertama, yaitu A, pencuri berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini jelas salah dan tidak masuk akal, karena pencuri tersebut ditangkap polisi atau gagal. Dengan demikian, yang berhasil adalah polisi, maka kalimat tersebut harus dibenarkan menjadi polisi berhasil menangkap pencuri. Untuk yang kedua, yaitu Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat ini salah karena Dirgahayu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti berumur panjang atau semoga panjang umur. Penempatan kata Dirgahayu yang berasal dari bahasa Sanskerta sebelum HUT menyebabkan maknanya tidak sesuai dengan maksud. Maka penulisan yang benar adalah HUT RI ke-74. Untuk yang ketiga, yaitu pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam.
kalimat ini dianggap salah karena kata rampokan sendiri mengartikan suatu barang atau hasil rampokan, dan seharusnya diganti dengan kata perampokan, yaitu yang merujuk pada sebuah kejadian. Maka kalimat yang benar adalah pembunuhan dan perampokan tersebut sangat kejam. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tersebut dianggap salah karena kalimat efektif merupakan kalimat yang beberapa kalimat dikurangi atau kalimat yang menimbulkan makna ganda, yaitu pada kata tentang. Maka kalimat yang benar adalah Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Yang kelima atau E, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat ini dianggap salah karena kalimat efektif merupakan kalimat yang beberapa kalimatnya dikurangi, yaitu pada kata salah. Sehingga kalimat yang benar adalah pilihlah satu jawaban yang benar. Yang terakhir yaitu Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kata seperti pukul, memukul atau berpukul-pukulan disebut kata kerja resiprokal. Dalam kata kerja semacam itu terkandung makna bahwa peristiwanya terjadi secara berbalasan. Suatu saat orang yang berlaku sebagai pemukul dapat pula berlaku sebagai yang dipukul pada kesempatan lain. Sedangkan bantal merupakan benda mati, sehingga kalimat yang benar adalah Dian memukul-mukul bantalnya. Untuk soal yang ketiga, yaitu belakangan ini implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia baik pada tataran kata maupun kalimat terkesan dirusak oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia, semisal HP, komputer, MC, mikrofon, tisu, OTW, dan lain-lainnya. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia dan solusi yang solutif atas persoalan ini dalam karangan persuasi sebanyak 3 paragraf. Pengaruh teknologi yang begitu canggih pada era globalisasi ini harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Dapat dinilai dengan pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin, yaitu pemakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya dari pengaruh negatif budaya dan budaya asing. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa diharapkan untuk melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, banyak membaca buku berbahasa Indonesia, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut Wijana, terdapat beberapa upaya untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, diantaranya itu memupuk. Yang pertama yaitu memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia. Yang kedua yaitu memperdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam bahasa Indonesia harus ditumbuhkan sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa-bahasa lain. Hal ini harus diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin tersingkirkan. Pada era globalisasi ini, teknologi informasi sudah sangat canggih. Para generasi bangsa Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada seluruh dunia melalui media sosial. Seperti kita tahu bahwa mayoritas remaja Indonesia gemar menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sayonara.